Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Yuniati dengan NPM E1D023005. Baik, di hari ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai dampak teknologi terhadap kemampuan informasi petani. Studi kasus yang kita bahas adalah petani kiwi di Cina dan bagaimana relevansinya dengan kondisi petani di Indonesia. Kita masuk ke latar belakang. Masalah utama yang dihadapi petani tradisional adalah ketergantungan pada tengkulak karena kurangnya informasi harga. Dengan hadirnya ekonomi digital seperti e-commerce memang menjadi solusi, tapi ada risiko baru yang muncul, yaitu capability trap. Artinya, terlalu banyak informasi justru bisa membuat petani bingung atau information overload, sehingga mereka sulit menentukan mana data yang benar-benar akurat. Kita masuki tujuan dan metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah digitalisasi benar-benar meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola harga, dan penelitian dilakukan terhadap 1.220 petani kiwi di Cina dengan metode statistik yang akurat, yaitu model Laubels 2SLS untuk melihat hubungan sebab akibat antara penggunaan teknologi dan pendapatan mereka. Baik, pada slide selanjutnya, temuan utama atau jebakan kapabilitas. Nah, hasilnya sangat menarik. Pada tahap awal, teknologi memang membantu petani mencari informasi. Namun, saat petani terjebak dalam banyak platform digital, kemampuan mereka untuk menilai informasi justru menurun. Kesimpulan pentingnya, di era digital, yang beruntung bukan lagi siapa yang paling banyak tahu, tapi siapa yang paling pintar menyaring informasi yang benar. Masuk ke analisis pemasaran produk pertanian. Nah, jika kita bedah secara pemasaran, struktur pasar kini menjadi lebih kompetitif. Saluran distribusi menjadi lebih pendek karena petani bisa jual langsung ke konsumen melalui e-commerce. Secara fungsi, teknologi menjalankan peran fasilitatif melalui standarisasi harga di aplikasi dan peran pertukaran melalui sistem pembayaran digital yang instan dan transparan. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu perbandingan kasus sawit di Indonesia. Mari kita bandingkan dengan petani sawit di Indonesia. Nah, dari keduanya bisa kita lihat persamaannya. Petani kita sudah mulai menggunakan WhatsApp untuk pantau harga TBS agar tidak dicurangi. Namun, perbedaannya di Cina infrastruktur sudah 5G merata, sedangkan di Indonesia kita masih berjuang dengan sinyal atau blank spot. Selain itu, petani kita sering kali tahu harga asli, tapi tetap terpaksa jual murah karena terikat utang atau sistem ijon. Rekomendasi strategis. Sebagai penutup, saya merumuskan 2 rekomendasi. Pertama, secara kebijakan. Pemerintah jangan hanya kasih bantuan sinyal, tapi juga pelatihan cara membedakan info asli versus hoax pasar. Kedua, secara manajerial. Kita perlu memperkuat koperasi digital. Koperasi harus jadi penyaring informasi agar petani tidak pusing sendirian dan bisa fokus pada hasil kebun mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dengan Bapak siapa ya, Pak? Bapak Milus. Ini sawitnya Bapak jual kemana, Pak? Rencananya mau jual ke pabrik. Baik. Ini sawitnya.
Kira-kira dapatnya berapa ya Pak sawitnya ini? Kira-kira anggaran 2 ton. Bapak tahu harga sawit TBS ini biasanya dari mana Pak? Dari internet. Dari internet. Nah, Sudah, terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusiniati. Pada hari ini saya akan mewawancarai. Maaf sebelumnya, perkenalkan namanya dulu Pak. Nama saya Angus Teja. Saya sebagai pemegang DO atau UD sawit di pabrik PMKS Lubuk Bento. Ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terkait info sawit nih Pak, harga sawit. Biasanya Bapak memberi info harga sawit itu biasanya lewat mana Pak? Misalnya lewat WhatsApp atau internet atau saat ada petani yang bertanya saja Pak? Itu kami kirim lewat media, lewat FB, lewat WhatsApp. Kalau kami dapat info kan dari manajemen kan, kalau ada perubahan harga mereka kasih tahu kami duluan, baru kami kasih tahu ke petani. Itu pasti dikasih tahu. Malamnya kami dapat info dari manajemen, jadi langsung kami infokan ke petani lewat media. Rata-rata kan petani udah pakai HP semua. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau di sini kendala yang dihadapi petani itu apa ya Pak? Misalnya sinyalnya susah atau ada kendala lain? Misalnya internet? Itu tidak ada kendala ya, karena setiap perubahan harga itu yang pertama itu pihak manajemen melaporkan ke kami, terus kami melaporkan ke petani sama pemasok TBS ke pabrik sawit, dan di pabrik juga dituliskan harga papannya, udah dituliskan di timbangan gitu. Jadi petani pasti tahu kalau ada perubahan harga gitu. Nah, seberapa sering sih Pak perubahan harga di sawit ini Pak? Itu tergantung minyak dunia ya, minyak CPO. Kalau CPO turun ya harga pasti turun gitu. Kalau CPO naik ya harga pasti naik gitu. Nggak harus tiap hari, nggak harus setiap minggu. Itu tergantung harga minyak dunia. Terus sama rendemen. Kalau rendemen bagus di pabrik itu bisa kita naikkan gitu. Tapi kalau rendemennya hancur itu bisa diturunin lagi harga gitu. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama.